Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas mengoperasikan SPSS sesuai dengan teori atau materi yang telah dosen jelaskan. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistik 2 dengan dosen pengampu Bapak Gilang Trisantoso MM. Nama saya Susilawati dengan NIM 221630 sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu ada Salwa Fajriani, Pita Julita, Ahmad Afanaufal, Ali Ramdhani, dan Raditya Dwi Praksoso. Baik, saya akan membahas poin-poin materi untuk dioperasikan ke aplikasi SPSS. Yang pertama yaitu analisis deskriptif, frekuensi, dan eksplorasi. Yang kedua yaitu uji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang ketiga yaitu uji normalitas instrumen. Yang keempat yaitu analisis regresi linier sederhana dan berganda. Dan yang terakhir yaitu uji F dan uji T. Baik, sebelum ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi SPSS terlebih dahulu. Jadi, aplikasi SPSS merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika dan pengolahan data. SPSS dirilis pertama kali tahun 1968 setelah dikembangkan oleh Norman Honey. SPSS memiliki tampilan yang user-friendly dan mudah digunakan, sehingga banyak yang digunakan oleh peneliti, statistikawan, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Software SPSS diciptakan dan dikembangkan oleh SPSS Inc. yang telah diakuisisi oleh IBM Corporation. Perangkat lunak ini sering digunakan di bidang perkuliahan, bisnis, dan digunakan oleh kalangan peneliti. SPSS sering kali digunakan untuk berbagai riset pemasaran, pengendalian, dan perbaikan mutu. Ada juga manfaat dan tujuan dari aplikasi SPSS statistika ini. Jadi SPSS digunakan untuk melakukan analisis statistik tingkat lanjut seperti analisis regresi, analisis multivariat, analisis faktor, dan analisis cluster. SPSS juga dapat digunakan untuk melakukan analisis data dengan menggunakan algoritma machine learning. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data yang kompleks. SPSS memiliki kemampuan untuk melakukan analisis string yang memungkinkan pengguna untuk memanipulasi dan menganalisis data teks. SPSS dapat diintegrasikan dengan platform data analisis yang lebih besar untuk melakukan analisis big data. Ini memungkinkan pengguna untuk mengolah dan menganalisis jumlah data yang besar dengan efisien. SPSS juga memiliki fitur-fitur manajemen data yang memungkinkan pengguna untuk melakukan seleksi, kasus, penajaman file, dan pembuatan data turunan. SPSS memiliki fitur dokumentasi data yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan laporan dan dokumentasi yang terstruktur dari hasil analisis statistik. Ini membantu pengguna dalam menyajikan dan mempresentasikan hasil analisis dengan jelas dan terperinci. SPSS digunakan terutama dalam ilmu sosial, namun seiring perkembangannya waktu, SPSS juga digunakan dalam berbagai disiplin ilmu lainnya seperti penelitian pasar, kesehatan, perusahaan survei, pemerintah, pendidikan, dan organisasi pemasaran. Baik, praktik pertama untuk mengoperasikan aplikasi SPSS akan diawali oleh Salwa Fajriani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya kita memasukkan data yang sudah ada di dalam kuesioner. Yang pertama itu ada nama, terus itu ada jenis kelamin, kita singkat menjadi JK. Selanjutnya usia, pendidikan terakhir itu kita singkat menjadi PT. Selanjutnya status kepegawaian kita singkat menjadi SK.
Dan untuk selanjutnya kita masukkan masa kerja yang disingkat menjadi MK. Selanjutnya setelah itu kita masukkan variabel satunya, yaitu kan di sini ada pengaruh asimetri informasi yang jadi singkat jadi AI. Kita tulis 1 sampai 5 AI-nya. Oke, baik, untuk selanjutnya itu kita masukkan variabel yang kedua, yaitu ukuran perusahaan terhadap praktek. Kita singkat menjadi UP. Ditulis sampai variabel kelima juga. Selanjutnya kita masukkan nama variabel yang pertama, yaitu asimetri informasi. Dan nama variabel kedua yaitu ukuran perusahaan. Untuk di bawahnya kita masukkan praktek manajemen laba. Setelah itu kita masuk ke value, ke jenis kelamin. Kan di sini ada titik 3, kita tekan, kita tulis 1. Di sini labelnya untuk jenis kelamin laki-laki. Kita tekan ADD, selanjutnya 2, yaitu perempuan. Kita tekan ADD dan OK. Dan untuk usianya di dalam kuesioner kita itu ada 4 jenis umur, kita masukkan semua. Yang pertama itu ada usia di bawah 25 tahun. Yang kedua 26 sampai 35 tahun. Yang ketiga ada 36 sampai 45. 6 sampai 45 tahun. Dan yang keempat ada di atas 45 tahun. Selanjutnya kita tekan OK. Setelah itu kita masukkan juga pendidikan terakhirnya. Itu ada SMA, SMA CD. Kedua ada akademi atau diploma. Kedua sarjana. Kedua S1. Yang terakhir adalah magister dalam kurung S2. Selanjutnya satu pegawaian kita masukkan juga sama seperti tadi ya. Yang ke-1 itu ada pegawai tetap. Yang kedua ada
Yang ketiga ada udah. Terus selanjutnya di masa kerja atau MK kita masukkan juga seperti tadi caranya. Yang satu itu 0 sampai 5 tahun ya. Ada 10 tahun. Yang ketiga 11 sampai 15 tahun. Dan yang keempat ada 15 lebih dari 15. Selanjutnya dari dan tekan OK. Oke, baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Susilawati. Saya silakan. Oke, baik, selanjutnya kita akan alih ke data view pada data ini. Kita akan memasukkan angka uji validitas yang sudah saya buat. Di sini kita tinggal copy saja angka uji validitasnya. Selanjutnya kita kembali ke data view. Lalu kita paste. Baik, datanya sudah muncul. Karena angka uji validitas yang saya buat kurang, jadi saya akan menambahkan. Sekarang kita menjumlahkan hasil dari asimetri informasi, ukuran perusahaan, serta praktek manajemen laba. Yang pertama yaitu asimetri informasi. Kita masuk ke menu transform, pilih Koefit variable, target variable, yaitu asimetri informasi. Pada numeric expression, kita masukkan asimetri pertama hingga kelima.
tinggal dijumlahkan saja AI pertama sampai dengan AI kelima. Jika sudah, kita langsung klik OK. Dan hasilnya sudah muncul di sini. Selanjutnya yaitu ukuran perusahaan. Sama seperti asimetri informasi tadi, kita klik transform, compute variable, lalu asimetri informasi ini kita ganti menjadi ukuran perusahaan. Pada numeric expression kita ganti menjadi ukuran perusahaan pertama sampai dengan kelima. Langsung aja klik OK. Dan hasilnya sudah muncul. Dan yang terakhir yaitu praktek manajemen laba. Kita masuk ke menu transform, lalu compute variable. Ukuran perusahaan ini diganti menjadi praktek manajemen laba. Di bagian numeric expression kita masukkan asimetri informasi dan ukuran perusahaan. Lalu kita klik OK. Dan hasilnya sudah muncul. Baik, selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Prita Julita. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materinya yaitu analisis deskriptif frekuensi dan eksplorasi. Analisis deskriptif frekuensi dan eksplorasi adalah bagian dari ilmu statistika deskriptif yang berfokus pada proses pengumpulan hingga penyajian data. Statistik deskriptif dapat mengolah data dalam 3 macam ukuran, yaitu ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan ukuran bentuk data histogram, serta P-chart. Analisis frekuensi, analisis deskripsi, analisis eksplorasi data, dan analisis crosstabs adalah sub-menu dari statistik deskriptif. Materi selanjutnya yaitu ada uji validitas dan reliabilitas instrumen. Uji validitas dan reliabilitas instrumen adalah langkah penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan akurat dan konsisten. Validitas, ukuran sejauh mana alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur.
Sedangkan reliabilitas mengukur sejauh mana hasil yang diukur konsistensinya. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita akan praktikan mengenai analisis deskriptif, frekuensi, dan eksplorasi yang dimana yang akan dipraktikkan oleh saya sendiri. Next, kita akan praktikan mengenai analisis deskriptif, frekuensi, dan eksplorasi. Sekarang kita beralih ke menu analis, lalu pilih deskriptif. Lalu sekarang kita akan masukkan asimetri informasi pertama sampai dengan ukuran perusahaan yang kelima. Kita pindahkan ke variabel, lalu kita klik OK. Dan ini adalah hasil dari analisis deskriptif. Selanjutnya kita akan praktikkan mengenai frekuensi. Sama seperti analisis deskriptif tadi, bedanya di sini kita pilih frekuensi. Lalu di bagian variabel kita isi sama seperti tadi. Kita blok dari asimetri informasi dan ukuran perusahaan, kita pindahkan, kita klik OK. Dan hasilnya pun muncul. Dan ini adalah hasil dari analisis frekuensi. Selanjutnya kita akan analisis eksplorasi. Sama seperti sebelumnya, kita klik analis, lalu pilih deskriptif statistik, lalu kita pilih explore. Di bagian dependent, kita masukkan praktek manajemen laba. Dan faktor list kita masukkan asimetri informasi dan ukuran perusahaan. Lalu klik OK. Dan ini adalah hasil dari analisis eksplorasi. Baik, analisis deskriptif, frekuensi, dan eksplorasi sudah selesai. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ahmad Afan Naufal. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu uji normalitas instrumen. Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas penting untuk menentukan apakah analisis statistik yang akan digunakan sesuai. Metode uji normalitas meliputi uji chi-square, Kolmogorov, dan Smirnov, Shapiro-Wilk, dan Lilliefors. Uji normalitas ini merupakan salah satu dari beberapa uji yang dilakukan dalam pengujian instrumen penelitian, bersama dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya yaitu analisis regresi linier sederhana dan berganda. Analisis regresi linier sederhana dan berganda adalah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, selanjutnya kita akan praktikan, yang dimana akan dipraktikan oleh Salwa Fajriani. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya di sini akan melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu kita pijit ke analis, selanjutnya ke correlate, habis itu ke bifurcate. Dan kita masukkan variabel yang pertama A1 sampai variabel kedua yaitu UP5.
selanjutnya kita tekan OK. Baik, untuk selanjutnya kita lihat di sini ada data bahwa 611 itu valid ya, karena batasnya itu di 0,361. Baik, untuk selanjutnya kita tekan juga di analis, terus kita pilih cell reliability analysis. Selanjutnya kita masukkan seperti yang tadi, yaitu A1 sampai IP5. Selanjutnya kita tekan kanan, terus kita pilih OK. Dan di sini untuk N-nya ada 30 dan persennya 100, itu menandakan bahwa data ini sudah valid ya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ali Ramdhani. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua metode regresi linear sederhana. 1. Regresi linear sederhana digunakan apabila variabel dependen dipengaruhi hanya oleh satu variabel independen. 2. Regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan untuk melakukan analisis data dengan dua atau lebih variabel independen. Uji F dan uji T. Uji F dan uji T adalah dua jenis uji yang berbeda. Uji F adalah uji yang menilai perbedaan varians antara kelompok, sedangkan uji T adalah uji yang menilai perbedaan mean antar kelompok. Uji F digunakan dalam uji serentak atau uji ANOVA, sedangkan uji T digunakan dalam uji beda dua sampel berpasangan atau paired t-test, dan uji beda dua sampel bebas atau independent t-test. Uji T digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial, digunakan menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji F dan uji T dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu cara mengoperasikannya, yang akan dipraktikkan oleh Salwa Fajriani. Baik, untuk selanjutnya kita pilih ke analis, setelah itu ke regression, terus kita pilih linear. Untuk dependent kita pilih praktek manajemen, kita masukkan ke dependent, dan untuk independennya kita masukkan asimetri informasi, itu untuk mencari linear tunggal. Setelah muncul seperti ini, setelah itu baik untuk selanjutnya untuk mencari variabel gandanya pilih ke analis juga, setelah itu ke regression, terus ke linear, kita masukkan juga praktek manajemen laba ke dependent, dan independennya kita masukkan asimetri informasi dan juga ukuran perusahaan di dependent, dan tekan OK, dan muncul seperti ini. Baik, penyampaian materi sudah selesai. Saya selaku moderator pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.